warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa atau ibu yang mau tunjuk? Saya. Awi, silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Awil. Nah, selanjutnya di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua ibu. Semua ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyi lagu nasional dulu ya. Iya, Ibu. Berdiri nggak? Berdiri. Ada yang mau maju untuk diri saya? Ya, silakan. Satu, dua, tiga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih, Pak. Iya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Sebelum itu kita ice breaking dulu ya, karena ibu lihat ini kayak selalu semua. Ice breaking awal pembelajaran. Tangan kirimu jari-jari, diletakkan di dekat bergelana. Menjelang diri kita tangan semua akan berjumpa ke atas tangan kita. Tinggikan keduanya dan kita tunjukkan jiwa iman berdiri dengan tegak. Balikan senyap, balikan senyap. Nah, pasangan dari kita hari ini yaitu panca indera. Ibu mau bertanya dulu. Di sini anak-anak semuanya pernah melihat pelangi? Nah, menurut kalian bagian tubuh mana yang kita gunakan untuk melihat pelangi? Ya, betul. Kalau mata kita tertutup, apakah kita masih bisa melihat pelangi? Iya. Ada yang tahu kenapa kira-kira itu? Bisa? Karena mata bagian dari indera penglihatan. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan berdoa, peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dengan baik. Kemudian melalui kegiatan mengamati PPT dan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan bentuk dan fungsi dari panca indera dengan tepat. Selanjutnya melalui kegiatan diskusi kelompok dalam mengerjakan LKPD, peserta didik dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan tepat. Dan yang terakhir melalui kegiatan turnamen, peserta didik dapat menganalisis fungsi panca indera dalam mengenali benda-benda di sekitar dengan tepat. Nah, di sini
itu ada PPT. Nanti anak-anak simak ya penjelasannya. Nah, jadi di sini ada panca indera. Panca indera adalah 5 alat indera yang membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Dengan bantuan panca indera, kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan di sekitar kita dengan baik. Lalu, apa saja bagian atau organ tubuh yang termasuk panca indera? Ada yang tahu apa saja? Mata, telinga, hidung, kulit. Satu lagi apa? Lidah. Nah, jadi di sini ada fungsi dari panca indera, yaitu mata. Pasti teman-teman tahu kan apa itu apa? Lidah untuk apa? Rasa. Telinga, Mendengar. hidung, bercium. Kemudian indera penglihatan, yaitu apa tadinya? Merupakan salah satu komponen penting dari panca indera. Mata adalah organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Cara kerja mata itu bergantung kepada cahaya. Jika cahaya masuk ke dalam mata, maka dapat melihat, dan begitu sebaliknya. Nah, maka itu kalau misalnya matanya kita tertutup, itu kita tidak bisa melihat apa-apa karena tidak ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Paham? Kemudian selanjutnya indera penciuman. Penciuman adalah indera yang seringkali diabaikan tetapi memainkan peran kunci dalam pengalaman kita. Hidup kita ini memiliki reseptor penciuman. Mungkin anak-anak bertanya, apa itu reseptor penciuman? Jadi reseptor penciuman itu adalah bagian khusus dari indera penciuman. Nah, melalui reseptor penciuman yang peka terhadap berbagai aroma, hidup dapat menangkap partikel aroma yang terbawa oleh udara. Ketika partikel aroma tersebut terdeteksi, sinyal akan dikirimkan ke otak melalui saraf yang kemudian akan diproses dan diidentifikasi bau tersebut. Selanjutnya ada indera pendengaran, yaitu apa yang anak? Telinga. Ya, betul. Telinga terletak di mana? Di kepala. Ya, di sebelah apa? Di kanan kiri. Ya, betul. Telinga adalah organ yang berfungsi untuk mendeteksi dan merespon gelombang suara di sekitar kita. Selanjutnya ada indera perasa, yaitu apa? Lidah. Lidah adalah organ yang berfungsi sebagai alat untuk merasakan berbagai rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit. Lidah mampu mendeteksi zat-zat kimia pada makanan atau minuman. Saat makanan masuk ke dalam mulut, zat-zat kimia tersebut akan larut dan terikat pada reseptor di pucuk pemecah, lalu akan mengirim sinyal tersebut ke otak. Selanjutnya ada indera peraba. Indera peraba adalah kulit. Kulit adalah organ sensorik yang berfungsi untuk merasakan berbagai rangsangan dari lingkungan sekitar seperti suhu, tekanan, tekstur, dan daya. Kulit memiliki banyak reseptor sensorik yang terhubung dengan sistem saraf yang dapat membantu otak mengenali dan merespon berbagai jenis rangsangan. Nah, itu dia materi yang ibu paparkan. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bu, kalau misalkan bukan ada yang kaminya bilang kata-kata masih masuk dalam indera penglihatan. Masih cuma jaga saja telinganya supaya tetap bersih, supaya itu indera pendengaran itu berfungsi dengan baik. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya itu ibu mau bagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 kelompok 1 ini dari yang baju biru
3 orang. Nah, kelompok 2 ini yang jilbab hitam, IPA sama yang satu IPA. Oke, Ibu. Nah, kelompok 3 ini. Ibu berapa mereka cuma 2 Karena muridnya anak-anak cuma 9 orang. 8 orang. Nah, jadi di LKP ini nanti anak-anak itu kerja secara bergotong royong ya. Nanti di sini kan ada soal disuruh tuliskan nama-nama Pancasila yang sesuai yang dihidup. Nah, nanti di sini misal ditunjuknya telinga, tulisannya kemudian ada disuruh baca cerita. Nah, di sini kan ada cerita. Nanti yang bagian kosong ini, nanti akan lengkapi dengan kosakata yang ini. Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Waktu pengerjaannya ini 10 menit ya. Bekerja sama. Ada yang punya pulpen lebih? Saya ada saya. Kerja secara berkelompok ya, Ibu. Udah belum? Udah Ibu. Udah Ibu. Udah semua? Belum. Udah konsisten. Diskusikan baik-baik. Siapa tahu ada yang keliru jawabannya. Kalau ada yang bisa bertanya. Ini sudah? Tunggu. Untuk teman yang lainnya. Oh,
Udah semua, udah kumpul ya. Iya ibu. Nah, anak-anak, selanjutnya itu kita akan main game. Yeay! Nah, jadi Bu ya, dibilangin dulu. Ibu kan bantu. Boleh lah. Nah, anak-anak dijelaskan cara main ini bagaimana? Ibu tetap tolong main lagi. Iya, Kak. Nanti baku cepat-cepat ya. Siapa yang jawabannya benar, terus cepat selesai dan dapat hadiah. Kamu kalau berdua, kami kalau berdua. Tunggu. Bagaimana? Nah, begini. Baris dulu semua. Nah, nanti nanti satu-satu orang. Iya, bukan. Satu kelompok bapaknya dulu. Nah, satu-satu orang mengambil tempel yang berkaitan dengan fungsi indera pendengar, misalnya ada radio, tempel radio, itu selanjutnya paham? Ya, silakan. Berarti satu kelompok satu maju dulu. Iya, satu-satu maju. Kalau satu orang sudah maju tempel, mundur, gantian orang selanjutnya lagi. Ini ada batasannya atau ada Tidak. Siapa paling cepat? Dia yang mana? Siapa yang ini? Jawabannya Ibu itu sulit nggak memang? tidak. Nanti tinggal kalian buka lagi. Ya, ya. 1, 2, 3. Iya, satu-satu. Ya.
Lebih ketinggalan berapa dia? Selanjutnya ada Halus. dia Apa itu? kemudian ada ini sama ya betul. Tidak. Ini yang katanya juara 3. Ya ini mata betul untuk melihat benda pelangi, melihat kamera atau foto, menonton ya betul. Nah ini satunya dibuka. Oh, ini sudah jelas ya, juara 1 yang nomor 1. Juara 2, kelompok 3. Untuk itu ibu akan bagi hadiahnya perwakilan satu kelompok. Untuk juara 3 dulu. Boleh dibuat apa? Ya boleh. Juara 3. Benar. Akan ibu. Wow, PP terasa. Oke. Apa ini? Ibu terasa ini PP. Juara 2. Lagi. Ya, juara 3. Ya, oke. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Malis. Nah, anak-anak tadi kan kita sudah belajar. Sebentar tadi buka sebentar ya. Tadi kita sudah belajar tentang panca indera kan? Sudah Ya, belajar Ibu, OPD, sudah main game. Nah, ibu mau bertanya. Tadi pembelajarannya seru atau tidak? Ya, sekarang ibu mau mengajak anak-anak untuk menyimpulkan materi. Tadi kan kita belajar panca indera. Ibu mau tanya ini kalian paham atau tidak? Panca indera itu ada berapa? 5. Ada apa semua? Hidung, telinga, lidah, kulit. Ya. Fungsinya apa semua? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, hidung untuk mencium aroma, dan mulut untuk menatap. Contohnya apa saja? Mata untuk melihat apa contohnya? Pelangi. Mama dan papa. Telinga untuk mendengar musik, hidung untuk mencium aroma masakan, terus kulit untuk meraba benda-benda, Kemudian terakhir ketiga. lidah untuk merasa ibu, merasa makanan. Ya, bagus. Ternyata anak-anak ini dari tadi menyimak dengan baik ya. Iya ibu. Selanjutnya akan bagi soal evaluasi ini pengerjaannya belum selesai. Dua menit saja ya. Sudah semua? Sudah. Nah, ibu kumpul ya. Oke ibu. Oke. Kasih.
Ibu. Kasih. Ibu. Nah, Ibu mau berterima kasih sama anak-anak karena sudah menyimak pembelajaran dengan baik, sudah ikut berpartisipasi dengan pembelajaran, berpartisipasi mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan manfaat dari pembelajaran hari ini. Jadi dari materi tentang Pancasila itu kita bisa mengetahui Pancasila kita apa saja, terus cara menjaga Pancasila itu bagaimana supaya bisa kita berfungsi dengan baik. Paham? Paham? Oke, untuk kegiatan selanjutnya nanti anak-anak itu akan belajar tentang materi perubahan wujud benda. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya buka-buka itu buku IPAS-nya, cari-cari memang materinya karena nanti kita akan masuk materi itu ya, paham? Paham, Ibu. Oke, jadi selanjutnya itu kita ice drinking dulu sebelum kita pulang. Jadi semua tunggu, Ibu mau sampaikan dulu nanti ice drinking ini langsung berdoa ya. Iya, Ibu. Oh, jadi ya, tidak, nah, itu di tempat masing-masing. Kau mau pulang duduk tertib, kalau kau mau pulang senyum manis, kalau kau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.